Senang sekali saya Kanoni Pratama bisa bertemu dengan teman-teman semua. Dan saya semakin hari menjadi semakin semangat. Kenapa? Karena saya melihat adanya generasi muda yang haus dan lapar, mau mengenal Tuhan lebih lagi, mau terus belajar dan tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena satu hal yang saya percaya, hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat membebaskan setiap kita. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke topik seru yang akan dibagikan hari ini, saya ingin menginformasikan jika nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai seputar firman, ataupun juga kepikiran topik apa ya yang ingin kita bahas, langsung saja ketik di kolom komen yang ada di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke sesi hari ini, yuk sama-sama kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang melimpah di dalam setiap kami. Biarlah hari ini Tuhan, kebenaran-Mu yang akan membebaskan setiap kami, membuka hati, pikiran, jiwa, roh kami untuk se-alignment dengan Engkau. Berbicaralah Roh Kudus, katakan apa yang ingin Engkau katakan dan kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama percaya katakan amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat menikmati. Shalom sahabat One80 yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita dipersatukan di One80 Hangout bukanlah sebuah kebetulan, tapi Tuhan ingin hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ingin menguatkan kita. Tuhan ingin memberikan terobosan bagi kita. Tuhan ingin mengurapi kita. Karena itu hari ini, marilah kita datang ke bawah kaki Tuhan. Kita serahkan yang terbaik bagi Dia. Kita serahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita serahkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Dan marilah kita duduk di bawah kakinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami datang Tuhan dalam hadirat Tuhan. Bukan karena kuat dan kami ada hari ini, tapi melainkan karena kasih karunia Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan urapi setiap kami Tuhan hari ini. Siapkan kami Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian bersama. I see the King of Glory coming on the clouds in fire. The whole earth shake. The whole earth shake. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Together we sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Kita ulang ya, kalau kita kasih the King of Glory. I see the King of Glory coming on the clouds in fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. We're on our knees. We're on our knees. Come on, say, Hosanna,
Hosanna in the highest. One more time, say Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Kita bagi, mari angkat pujian kita bagi Tuhan. Allah yang baik ada di tengah-tengah kita. Allah yang baik ada di tengah-tengah kita. Puji Dia, sembah Dia. Oh, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya, hai segenap batinku. Mari kita bangun roh yang ada di dalam kita. Mari kita puji Dia dengan bahasa-bahasa yang baru. Ya la rabasana maya rabase. Ya la rabase. Ya la rabo. Makasih. Makasih Tuhan. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the thing I see. Show me how to love like You have loved me. Break my heart for break Yours. Everything I am for Your kingdom cause. As I go from nothing to eternity. Sekali kita katakan, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the thing I see. Show me how to love like You have loved me. Break my heart for break Yours. Everything I am for Your kingdom. As I go from nothing to eternity. Hancurkan hati kami Tuhan, seperti hati-Mu. Bentuk hati kami Tuhan, seperti hati-Mu. Bentuklah kami Tuhan, seperti diri-Mu. Oh, la, la, la,
bersama-sama ya Allah. Yes Lord Jesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Mu. Berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiran Tuhan. Mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Sama-sama kita katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau Kau boleh hadir di tengah-tengah kami, kalau Kau boleh beraku setiap kami hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah Kau terus Tuhan sertai kami selama wanita hangout ini. Kau siapkan hati kami ya Allah Roh Kudus. Kau setiapkan telinga kami ya Allah Roh Kudus. Biarlah setiap firman yang keluar Tuhan Yesus dapat tertanam dalam hati kami, dapat berakar dalam hati kami, dapat bertumbuh dalam kehidupan. Kami mau jadi alat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau jadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Terima kasih. Kami
180, glad to see you today. So, since this is my first time sharing with you, kita mau kenalan dulu yuk. Nama saya Elnada, dan hari ini walaupun kita nggak bisa ketemu tatap muka secara langsung, kita nggak bisa kenalan satu persatu, tapi Kak Elnada percaya dimanapun sahabat 180 berada, kasih dan sukacita yang daripada Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita, amin. Nah, teman-teman, sepanjang tahun 2021 ini, dari Januari kemarin sampai nanti akhir tahun, kita akan banyak belajar soal integrity, the year of integrity. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal pride and integrity. Semua dari kita pada dasarnya ingin dikenal orang sebagai seseorang yang baik. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah standar baik setiap orang itu bisa jadi berbeda. Untuk si A mungkin standar baiknya segini. Tapi untuk si B segini belum cukup baik, harus segini. Untuk si C segini juga belum cukup baik, perlu segini. Jadi standar kebaikan setiap orang itu bisa jadi berbeda-beda, teman-teman. Maka dari itu ketika kita berbicara soal yang namanya integritas, kita nggak lagi membahas soal apa yang baik. Kita membahas soal apa yang benar, gitu. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar udah pasti tepat. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk sekedar jadi orang baik daripada jadi orang yang hidupnya benar. Karena kalau kita mau jadi orang yang hidupnya benar, yang jadi standarnya adalah bukan orang, tapi nilai-nilai kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan, gitu kan. Itu akan jauh lebih sulit. Terus kenapa pride and integrity, gitu? Apa hubungannya pride sama integritas? Begini, teman-teman. Kita sebagai anak-anak muda, seringkali waktu kita mau hidup berintegritas, kita kepentok sama yang namanya pride, harga diri. Kita nggak mau kehilangan muka, kita nggak mau dianggap sok suci, kita nggak mau berbeda dari yang lain, gitu kan. Mungkin sebagian dari kalian bilang kayak, aku mau sih Kak, gitu, punya hidup yang berintegritas. Tapi kalau nanti aku nggak ikut-ikutan nakal, aku dicap aneh. Tapi kalau nanti aku nggak ikut-ikutan bandel, aku dianggapnya tuh kuno, gitu kan. Terus gimana, gitu kan, dan how, gitu kan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar 3 poin, gitu ya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Memang ada kesenangan tertentu ketika kita tahu bahwa kita nih orang yang dikagumi sama orang lain, gitu ya. Waktu si A, kita tahu dia suka sama kita, waktu si B memuji kita, waktu si C naksir kita, itu ada rasa kebanggaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri di dalam diri kita, gitu. Tapi perlu kita ingat bahwa tidak semua orang akan suka sama kita. Akan ada orang-orang tertentu yang nggak suka sama kita, gitu. Padahal kita nggak pernah jahat sama dia, kita nggak pernah nipu dia, nggak pernah gimana-gimana sama dia, tapi dia nggak suka sama kita, gitu. Dan itu mungkin aja terjadi, gitu ya. Jadi dari sekian banyak orang yang kita temui dan akan kita temui nanti, gitu ya, ada 1-2 orang atau beberapa orang yang nggak suka sama kita, tapi nggak ada alasan, yang nggak tahu kenapa nggak suka aja, gitu. Nah, itu mungkin aja terjadi. Terus apakah kita harus bikin mereka jadi suka sama kita? Jawabannya adalah enggak, gitu. Kita nggak harus bikin mereka tuh jadi suka sama kita. Karena kalau kita pengen bikin semua orang jadi suka sama kita, kita akan capek. Dan usaha itu akan sia-sia. Kenapa? Karena akan selalu ada orang yang nggak suka sama kita. Yohanes 19, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam, kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Nah, pada saat itu, teman-teman, Pilatus udah bilang, dia tuh nggak nemuin kesalahan apa-apa, gitu. Tapi orang-orang di situ pada saat itu tetap kekeh pengen Tuhan Yesus itu disalibin, gitu ya. Bahkan setelah Tuhan Yesus sudah disalibkan pun, memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang-orang berdosa, gitu ya. Tidak semua orang mau menerima dia, gitu. Bahkan sampai hari ini masih ada orang yang nggak suka dan benci sama dia tanpa alasan, gitu kan. Jadi,
Tuhan Yesus saja yang sesempurna itu, gak semua orang suka sama dia. Ada orang-orang yang gak suka sama dia, ada orang-orang yang benci dia, bahkan pengen dia mati. Gitu, apalagi kita yang masih ada lemahnya, masih ada salahnya, ada keterbatasan gitu. Nggak mungkin kita berkeinginan untuk menjadikan semua orang itu jadi suka sama kita. Gitu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita harus cek circle pertemanan kita. Bisa jadi bukan kamu yang salah, bisa jadi kamu salah tempat. Paulus, kita buka Alkitab kita lagi. Dalam suratnya 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33 berkata demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Paulus pada saat itu mengingatkan jemaat di Korintus. Jadi pada saat itu di Korintus ada orang-orang yang bilang, oh kita kalau udah mati tuh nggak bakal ada kehidupan lagi. Kalau kita udah mati ya udah mati aja gitu. Nah, Paulus waktu tahu ada orang-orang yang punya pandangan yang demikian, Paulus bilang, gitu kan, kalau emang kita nggak ada kehidupan lagi, Injil ini semua ini sia-sia gitu. Buat apa gitu? Jadi Paulus mengingatkan mereka, kamu tuh jangan sesat. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman mungkin orang-orang yang punya bad behavior, yang punya kebiasaan buruk, mereka nggak akan langsung menyuruh kita melakukan bad behavior yang mereka lakukan, gitu ya? Nggak. Mereka mungkin nggak akan menyuruh kita, mereka mungkin nggak akan secara langsung mempengaruhi kita. Tapi langsung nggak langsung, at the end kita pasti akan terpengaruhi juga, gitu. Kenapa orang yang punya pergaulan buruk itu kebiasaan baiknya bisa berubah? Karena waktu kita bergaul, kita spend time bareng, kita bertukar pikiran gitu, itu tuh ada perubahan informasi gitu, dan perubahan sudut pandang. Lama-lama sudut pandang kita tuh bakal mirip, cara berpikir kita lama-lama bakal mirip gitu. Apa yang jadi standar itu lama-lama bakal mirip gitu kan. Makanya ada orang yang bilang, kasih lihat saya teman-teman kamu seperti apa, saya bisa tahu kamu tuh orang yang seperti apa gitu. Jadi saya ambil contoh satu gini ya, merokok. Terlepas dari perdebatan rokok itu dosa atau nggak dosa, yang jelas merokok adalah bad behavior. Karena itu yang pertama merugikan diri sendiri, ngabisin uang, merugikan kesehatan gitu ya. Dan yang kedua itu merugikan orang lain, asapnya mengganggu orang lain, dan juga bisa bikin orang-orang deket yang ada di sekitar mereka, yang sering bareng sama mereka itu juga jadi perokok pasif gitu. Karena menghirup asapnya terus dan lama-lama bisa sakit juga gitu kan. Jadi merokok itu salah satu bad behavior. Nah, satu waktu gitu ya, dulu waktu saya masih di Jakarta, ada satu anakku saya yang bilang ke saya, ini dia nyamperin saya, dia bilang, Cek, aku tuh kalau nongkrong sama orang-orang yang ngerokok tahu, katanya gitu. Tapi, walaupun mereka ngerokok, mereka tuh nggak pernah ngajarin aku ngerokok. Bahkan waktu itu aku mau coba ngerokok, sama mereka dilarang, diomelin, katanya gitu. Awas ya kalau kamu ngerokok, tapi yang ngomelin itu perokok, gitu kan. Kelihatannya baik gitu, kelihatannya mereka nggak mau mempengaruhi dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, pandangan si anak ini yang tadinya melihat rokok itu sebagai bad thing gitu ya, lama-lama dia akan menganggap itu hal biasa. Dan pun kalau sampai merokok, lama-lama itu hal biasa. Kenapa? Karena ada perubahan sudut pandang gitu. Mungkin awalnya dia cuma tanya, kenapa sih lu ngerokok gitu kan? Mungkin temennya cuma jawab kayak, biar nggak stres aja. Atau mungkin yang lain bilang, ya udah terlanjur sih, udah terlanjur addicted soalnya enak gitu kan. Terus mungkin ada yang satu lagi kayak, ya nggak apa-apa sih biar kelihatan keren aja. Nah, suatu waktu kalau si anak ini ngerasa mungkin dia kurang keren, dia bisa muncul pikiran bahwa, apa ngerokok aja ya biar kelihatan keren gitu. Temen gue ngerokok dia ngerasa lebih keren gitu. Terus kalau misalnya dia kehantam masalah, dia down, dia stres, dia bisa keinget tuh, oh teman saya dia ngerokok ngurangin stresnya gitu. Rokok yang tadinya bad thing buat dia, lama-lama dia berpikir gini, ternyata rokok tuh ada sisi positifnya juga ya gitu. Jadi tadinya dia melihat rokok sebagai sesuatu yang buruk, hal yang buruk, lama-lama rokok itu jadi netral buat dia. Gitu. Lama-lama itu jadi netral buat dia dan nggak apa-apa untuk dia coba gitu kan. Akhirnya dia juga jadi ikut-ikutan ngerokok, walaupun dia nggak diajarin gitu kan, walaupun dia nggak disuruh, nggak dipaksa. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika cara pandangnya dia berubah, maka kebiasaan dia pun
juga akan berubah gitu. Jadi hati-hati dalam memilih circle pergaulan. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi untuk bergaul kita harus pilih circle yang mana. Kalau mungkin waktu kita mau coba hidup benar gitu ya, kita malah dianggap aneh, malah dikatain so suci, malah diejekin gitu. Mungkin itu bukan kita yang salah gitu, apa yang kita lakuin itu udah bener, tapi kita berada di circle yang salah sehingga mereka memandang kita tuh aneh, mereka memandang kita berbeda, dan kita jadinya ngerasa kenapa gue beda sendiri ya gitu. Tapi kalau kita berada di komunitas yang tepat, komunitas yang sama-sama mau belajar untuk hidup benar, sama-sama mau belajar untuk hidup berintegritas, maka untuk hidup berintegritas itu akan jadi lebih mudah gitu. Bisa saling support, saling dukung satu sama lain. Makanya bersyukurlah kalian yang tertanam di dalam Cool gitu. Kenapa? Karena itu keluarga kecil kalian gitu. Itu tempat dimana kalian bisa sharing, bertukar pandangan gitu. Dan bisa saling support satu sama lain. Poin yang ketiga, kita harus ingat kita berasal dari mana dan akan kemana. Kita buka lagi Alkitab kita baca di Yohanes 15 ayatnya yang ke-18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita ini bukan berasal dari dunia. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu tuh udah aku pilih dari dunia. Dan kita sebagai orang-orang yang udah dipilih, umat pilihan Allah, kita punya gaya hidup yang berbeda dengan apa yang dunia ajarkan gitu. Karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Makanya Tuhan Yesus bilang, itu tuh wajar kalau orang dunia membenci kamu karena kamu bukan berasal dari dunia ini. Sama kayak Tuhan Yesus tuh nggak berasal dari dunia ini. Dan firman Tuhan juga bilang kita tuh nggak akan selamanya kok ada di dunia ini. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke rumah Bapa maksudnya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari ayat ini kita diingatkan bahwa kita nggak akan selamanya ada di dunia ini. Suatu hari kita akan tinggalin dunia ini dan kembali kepada Bapa. Jadi jangan terlalu memusingkan apa kata orang tentang kita. Karena itu nggak kekal, itu nggak abadi, itu cuma sementara. Yang kekal adalah gimana Tuhan melihat kita. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau enggak. Kita akan tutup dengan ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, apapun yang kita bikin, fokus utamanya adalah untuk berkenan di hadapan Tuhan dan bukan untuk dipandang sama manusia. It's all about how God sees us, not the world. Gitu. Jadi bagaimana Tuhan memandang kita, bagaimana penilaian Tuhan akan kita, bukan tentang gimana kalau nanti kita kelihatan orang, gimana kalau nanti orang lihat kita jadi beda, gimana kalau nanti orang lihat kita jadi aneh. No, bukan tentang itu. Tapi apakah kita udah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Itu goalsnya. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kalau hari ini kami boleh sama-sama dengar firman, kalau hari ini kami bisa belajar tentang pride dan integrity, kami mau Tuhan firman yang udah kami dengar itu boleh tertanam dalam hati setiap kami, itu boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you and God bless you.